Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Eliaran Lalumolo akan memaparkan materi tentang tindakan preventif dan koaktif terhadap keracunan pestisida, tanda dan gejala serta pertolongan keracunan pestisida. Yang pertama, pestisida merupakan bahan yang digunakan di bidang pertanian maupun rumah tangga untuk membasmi organisme-organisme pengganggu, biasanya seperti jamur, virus, bakteri, maupun serangga. Pestisida mengandung senyawa beracun yang dapat menimbulkan efek samping bagi pengguna, aplikator, bahkan bagi organisme lain. Kontaminasi aplikasi pestisida dapat terjadi melalui kulit, mulut, mata, atau dihirup oleh organ pernafasan. Tindakan preventif dan koaktif terhadap keracunan. Kasus keracunan pestisida di kalangan pengguna atau petani pada umumnya terjadi karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengguna atau petani tidak memiliki pengetahuan umum tentang kesehatan. Yang kedua, pengguna atau petani tidak memiliki informasi yang akurat dan jujur tentang pestisida, risiko penggunaan pestisida, dan teknik aplikasi pestisida yang baik dan bijaksana. Yang ketiga, penggunaan pestisida sering tidak mengetahui syarat-syarat keselamatan dalam menggunakan pestisida. Yang berikut, hal-hal yang perlu dilakukan untuk menekan risiko dan menghindari dampak negatif penggunaan pestisida bagi pengguna maupun petani. Yang pertama, peraturan pemerintahan. Banyak sekali peraturan pemerintahan yang mengatur tentang cara penggunaan pestisida serta tindakan keselamatan yang harus diambil bagi pengguna pestisida. Yang kedua, pendidikan atau pelatihan. Pengguna pestisida perlu dibekali dengan informasi yang memadai dan jujur tentang seluk-beluk pestisida dan cara penggunaannya yang legal, baik, benar, dan bijaksana. Yang ketiga, peringatan bahaya. Di dalam setiap kemasan pestisida pasti telah dipaparkan atau disertakan petunjuk penggunaan, peringatan bahaya, serta syarat-syarat keselamatan yang harus diambil atau dipenuhi oleh pengguna. Yang keempat, penyimpanan pestisida. Pestisida sebaiknya disimpan di tempat yang khusus dan aman, serta jauh dari jangkauan anak-anak. Yang kelima, tempat kerja. Tempat kerja untuk mencampur pestisida harus bersih, terang, serta berfasilitas yang baik. Yang keenam, kondisi kesehatan pengguna. Dalam pengaplikasian pestisida, pengaplikasi atau pengguna atau petani harus dalam kondisi yang sehat serta kuat, serta dalam keadaan yang kenyang. Yang ketujuh, penggunaan pakaian atau peralatan perlindungan. Pakaian atau peralatan perlindungan harus dipakai sebelum pengaplikasian pestisida. Peralatan perlindungan yang dipakai antara lain seperti celana panjang, kemeja lengan panjang, helm, masker, kacamata, sepatu bot, sarung tangan. Yang berikut, untuk menjamin keselamatan pengguna, orang lain, dan hewan di sekitarnya, ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, sebelum melakukan penyemprotan. Jangan melakukan pekerjaan penyemprotan aplikasi pestisida jika tubuh merasa tidak sehat atau sedang dalam keadaan sakit. Pakaian peralatan perlindungan harus dipakai sebelum aplikasi pestisida, misalnya ketika mencampur pestisida. Jangan memasukkan makanan dan sebagainya ke dalam baju atau kantung pakaian kerja. Siapkan handuk kecil yang bersih dan masukkan ke dalam kantong plastik yang tertutup untuk digunakan sebagai lap atau pembersih keringat. Waktu mencampur pestisida dan menakar pestisida, sebaiknya jangan langsung memasukkan pestisida ke dalam tangki. Siapkan ember dan isi air, lalu campurkan pestisida. Yang kedua, ketika melakukan aplikasi pestisida, perhatikan arah angin. Jangan melakukan penyemprotan yang berlawanan dengan arah angin. Jangan membawa makanan, minuman, atau rokok ke dalam kantung pakaian kerja. Jangan menyeka keringat di wajah dengan tangan. Jika ingin menyeka keringat dan di wajah,
harus menggunakan handuk yang telah tersedia. Bila alat semprot tersumbat, jangan meniup langsung dengan mulut karena ini akan menyebabkan kontaminasi melalui mulut. Yang ketiga, sesudah aplikasi. Sesudah aplikasi, cuci tangan dengan sabun hingga bersih setelah pekerjaan selesai. Jika tempat kerja jauh dari rumah, harus sediakan pakaian ganti. Cuci pakaian kerja terpisah dengan cucian lainnya. Makanan, minuman, atau rokok sebaiknya dilakukan sesudah mandi atau setidaknya setelah mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, keselamatan orang lain dan hewan peliharaan. Jangan menyemprot bila angin bertiup kencang karena drift pestisida dapat ditembakkan angin ke tempat yang lain yang mungkin mengenai orang lain atau hewan peliharaan. Jauhkan orang lain yang tidak berkepentingan dari tempat aplikasi pestisida. Kumpulkan bekas kemasan pestisida, pengaduk, dan sebagainya yang sudah terkontaminasi pestisida sebelum meninggalkan tempat kerja. Beri tanda yang jelas pada kebun yang sudah disemprot agar orang atau hewan ternak tidak masuk ke tempat tersebut. Tanda dan gejala keracunan pestisida. Pengelompokan tanda dan gejala keracunan pestisida dapat dikelompokkan dalam 6 kelompok senyawa kimia penyusun, yaitu yang pertama, golongan klorohidrokarbon. Tanda keracunannya seperti sakit kepala, pusing, mual, muntah-muntah, diare, badan lemah, gugup, gemetar, kejang-kejang, dan kesadaran hilang. Mekanismenya pengaruh sistem syaraf pusat, tetapi cara kerjanya tidak diketahui secara jelas. Yang berikut, golongan organofosfat. Tanda dan keracunannya timbul gerak-gerak otot tertentu, pupil atau celah iris mata menyempit, menyebabkan penglihatan kabur, mata berair, mulut berbusa, dan berair liur. Sakit kepala, pusing, keringat banyak, muntah-muntah, kejang-kejang, sakit perut, diare, sukar bernafas, otot tak dapat digerakkan atau lumpuh dan pingsan. Mekanismenya masuk ke dalam tubuh melalui kulit, mulut, saluran pencernaan, dan pernafasan. Yang ketiga, golongan karbamat. Tanda keracunan sama seperti golongan organ fosfat, mekanismenya seperti golongan organ fosfat juga, tetapi dapat menghambat enzim. Yang keempat, golongan dipridil. Tanda keracunannya yaitu keracunan baru terjadi setelah 24 jam sampai 72 jam dan bersifat ringan, seperti sakit perut, mual, muntah, diare. Setelah 48 jam sampai 78 jam terjadi kerusakan ginjal seperti albunaria dan lain-lain. Golongan arsen. Yang kelima, golongan arsen. Tanda keracunannya nyeri perut, muntah-muntah, diare, sakit kepala, pusing, dan banyak mengeluarkan ludah. Mekanismenya keracunan pestisida karena arsen biasanya melalui kulit, mulut, dan saluran pernafasan. Yang keenam, golongan antikoagulan. Tanda keracunannya nyeri pinggung, nyeri lambung dan usus, muntah-muntah, dan pendarahan pada hidung dan gusi, timbul bintik-bintik merah pada kulit, air seni dan tinja, timbul lembab pada siku, mulut, dan pantat, serta merusak ginjal. Mekanismenya bekerja menghambat pembekuan darah dan merusak jaringan pembuluh darah. Terhadap keracunan, tindakan yang perlu dilakukan terhadap keracunan pestisida adalah tindakan pertolongan pertama. Tindakan ini sangat penting diketahui oleh pengguna atau petani karena biasanya penggunaan pestisida atau aplikasi di lapangan jauh dari para medis. Dalam Dojo Sumarto 2008 menyatakan bahwa ada 2 prinsip untuk pertolongan seorang yang terkena keracunan pestisida. Pertama, segera putuskan hubungan dengan produk yang menyebabkan keracunan agar kontaminasi keracunan pestisida tidak dapat terjadi lagi. Yang kedua, segera dapatkan pertolongan dari medis atau tenaga atau dokter. Yang berikut beberapa tindakan pertolongan pertama yang perlu dilakukan terhadap penderita yang keracunan pestisida. Yang pertama, pestisida tertelan.
Bila terjadi peristiwa tertelan, maka tindakan yang harus diambil adalah cari informasi dari pestisida yang bersangkutan. Bila tertelan adalah produk yang sangat toksin, maka harus segera melakukan pemuntahan. Setelah melakukan pemuntahan, berikan karbon aktif yang khusus bagi penderita keracunan. Bawa segera penderita keracunan pestisida ke dokter atau ke puskesmas. Bila penderita tidak sadar, jangan dilakukan pemuntahan. Pemuntahan diulangi terus sampai didapat muntah yang jernih. Pemuntahan tidak dapat diperkenalkan apabila 1. Penderita kejang-kejang atau tidak sadar. Yang kedua, penderita menelan bahan yang mengandung minyak. Yang ketiga, penderita telah menelan bahan alkalis. Yang kedua, kontaminasi pestisida pada kulit. Tindakan darurat bila terkontaminasi pestisida ini adalah: bila kulit terkontaminasi pestisida, buka pakaian kerja yang terkontaminasi dan segera mandi dengan air dan gunakan sabun sebanyak mungkin. Bila tubuh yang terkontaminasi sangat luas oleh produk yang sangat berbahaya, usahakan segera mendapatkan pertolongan pertama dari dokter. Pakaian kerja yang terkontaminasi berat harus dibakar karena sulit untuk membersihkan dengan tuntas. Cucilah bagian yang terkena pestisida dengan sabun sampai bersih. Yang ketiga, apabila mata terkena pestisida. Apabila mata terkena pestisida pada saat pencampuran atau pada saat penyemprotan, cara mengatasinya adalah sebagai berikut: buka mata dan cuci mata segera dengan air bersih yang mengalir kurang lebih 15 menit. Bila dengan cara tersebut masih dirasa sakit, maka harus berobat ke dokter. 4. Pestisida terhisap lewat pernapasan. Pada saat pencampuran atau penyemprotan pestisida yang terhisap lewat pernapasan, tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: pergilah menjauh dari tempat kerja atau tempat pengaplikasian pestisida dan tidur di tempat yang berudara bersih dan segar. Yang berikut, bila keadaan gawat, penderita harus segera dilarikan atau dibawa ke dokter atau puskesmas. Sekian pemaparan materi saya kali ini. Terima kasih. Shalom.